wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu proyek kami namanya digitalisasi perpustakaan Indonesia. Di proyek ini kita bakalan mentransformasi sistem layanan yang awalnya secara fisik jadi digital. Dia biar terintegrasi, memberikan akses lebih luas dan gampang juga buat orang buat mengakses perpustakaan. Informasi proyek ini pertama kita mulai dari periode pelaksanaannya dulu. Itu dimulai dari tanggal 1 Juli 2025 dengan estimasi selesai di 31 Desember 2025. Itu durasinya kurang lebih 6 bulan estimate. Anggarannya sendiri itu ada total 467,500 juta miliar. Ini udah termasuk dengan dana kontingensi 10% buat antisipasi resiko ketika proses berjalannya proyek. Dan proyek ini itu dipimpin oleh proyek manajer namanya Rudy Alpacino dengan sponsor Deddy Mulyadi, Kepala Perpustakaan Nasional. Tujuan proyeknya sendiri yang pertama memberikan akses digital pastinya, karena tujuan awalnya merubah hal fisik jadi digital. Kenapa digital? Karena akses digital itu mempermudah orang buat akses perpustakaan ini kapanpun, dimanapun. Nggak perlu datang secara fisik ke perpustakaan, itu bisa akses dokumen-dokumen secara online. Terus tujuan kedua itu untuk melestarikan dokumen dan arsip bersejarah dalam bentuk digital. Kenapa harus bentuk digital? Karena bentuk fisik itu dia perlu penyimpanan yang banyak. Terus juga kebanyakan bentuk fisik pasti punya waktu expired. Ada beberapa buku fisik yang pada akhirnya secara fisik rusak, kemakan usia. Makanya pelestarian dokumen secara digital ini jadi salah satu tujuan dibentuknya perpustakaan digital. Yang terakhir, proyek ini bertujuan untuk membuat efisiensi secara manajemen. Secara sistem, perpustakaan digital ini tuh punya sistem manajemen yang efisien dan pastinya dia bisa meningkatkan produktivitas staf perpustakaan lewat penerapan teknologi informasi. Lanjut pendekatan proyek. Bim, Masih mute. di mute, Bim. Sorry. Pendekatan dari proyek ini adalah jadi ada identifikasi dan kurasi, identifikasi dokumen, prioritas, penilaian kondisi fisik, dan pembuatan daftar koleksi yang akan digitalisasi. Yang kedua adalah pengadaan perangkat digitalisasi dan pengembangan platform digital, perpustakaan, OPEC, library, ataupun portal publik. Yang ketiga ada migrasi dan pengujian, pelaksanaan migrasi koleksi, dan ujian sistem untuk memastikan fungsionalitas. Dan yang keempat ada pelatihan dan peluncuran, pelatihan staf dan peluncuran sistem kepada publik dengan sosialisasi yang tepat. Ya, lanjut slide selanjutnya, Bang Jamil. Lalu di sini ada dari tim proyek ini yang disponsori oleh Deddy Mulyadi sebagai Kepala Perpustakaan Nasional dan proyek manajer Bapak Rudy Alpacino selaku Kepala tim TI Digitalisasi, dan konsultan ada Muhammad Doni Pratama, konsultan senior TI, dan ada Bima Sakti sebagai konsultan digitalisasi, dan ada tim IT yaitu Hamdan Hafiz sebagai tim IT infrastruktur, dan juga ada Muhammad Jamil Panreza sebagai tim IT database dan migrasi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba bahas WBS atau Web Breakdown Structure-nya. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian ya untuk proyek digitalisasi perpustakaan ini. Yang pertama itu persiapan digitalisasi,
yang kedua itu implementasi digitalisasi, dan yang ketiga itu peluncuran dan evaluasi proyek. Nah, ini saya coba bahas satu persatu. Dari yang pertama itu persiapan digitalisasi, di mana nanti ada sub pekerjaan ya. Yang pertama itu kurasi dan seleksi koleksi, di mana nantinya akan ada identifikasi dokumen dan prioritas, kemudian penilaian kondisi fisik Suara lu koleksi. putus-putus dong. Nge-lag kayaknya deh. Sekarang aman nggak? Cek. Halo. Aman. Aman. Oke, saya coba ulang ya untuk secara garis besar ini untuk project kali ini dibagi menjadi 3 ya, persiapan digitalisasi, implementasi, dan peluncuran dan evaluasi. Ini saya coba breakdown satu persatu mulai dari poin nomor 1 itu ada persiapan digitalisasi, di mana nantinya akan ada kurasi dan seleksi koleksi, di mana nanti akan ada identifikasi dokumen prioritas, kemudian penilaian kondisi fisik koleksi, kemudian pembuatan daftar koleksi yang akan didigitalisasi. Kemudian akan ada pengadaan perangkat dan sistem, di mana nanti akan ada pembelian scanner dan perangkat pendukung, instalasi perangkat keras, dan pengujian awal perangkat. Lanjut ke proses implementasinya, itu akan ada proses digitalisasi koleksi, di mana nantinya kita akan melakukan pemindaian dokumen, konversi format file, kemudian pemberian metadata dan indeksasi. Kemudian setelah itu dilanjut dengan melakukan migrasi dan uji coba sistem, di mana nanti kita akan melakukan migrasi data ke sistem baru, kemudian pengujian fungsi pencarian dan akses, dan yang terakhir itu ada validasi hasil digitalisasi. Nah, nantinya setelah proses migrasi selesai akan ada pelatihan dan sosialisasi. Nah, nantinya akan ada pelatihan staf dan teknis dan non-teknis, kemudian penyusunan panduan penggunaan, dan yang terakhir itu ada sosialisasi kepada pengguna akhir. Nah, setelah proses implementasinya selesai, barulah nanti akan ada peluncuran dan evaluasi, di mana nanti akan ada launching dari sistem digital dan evaluasi dari dan dokumentasi. Mana nanti untuk yang launching sendiri nanti akan ada beberapa launching ya. Ada soft launching, kemudian grand launching, dan media aplikasi dan promosi. Untuk evaluasi sendiri nanti kita akan melakukan pengumpulan feedback pengguna, kemudian laporan evaluasi proyek, dan yang terakhir itu adalah rencana pemeliharaan dan keberlanjutan sistem itu sendiri. Oke, coba dilanjut. Untuk analisis stakeholder, ada 4 bagian. Ada sponsor project, ada sponsor, project manager, tim IT, konsultan senior, konsultan digitalisasi, perwakilan pengguna, staf perpustakaan non-teknis, masyarakat umum. Lalu analisis stakeholder terhadap proyek yang diusung, ketentuannya ada 3 buat tabel yang berisi nama peran stakeholder, pengaruh, tingkat ketertarikan, metode komunikasi, frekuensi dan komunikasi. Lalu ada petakan stakeholder tersebut dalam matriks tingkat pengaruh dan tingkat ketertarikan. Kemudian manajemen harapan dari masing-masing stakeholder. Terus stakeholder, analisis stakeholder untuk proyek digitalisasi perpustakaan Indonesia berdasarkan informasi yang didapat dalam yang sudah didapat adalah nama perannya, pengaruh, tingkat ketertarikan, metode komunikasi, frekuensi waktu dan komunikasi. Sponsornya Deddy Mulyadi, tingkat pengaruhnya high, tingkat keterlibatan juga tinggi. Kemudian komunikasi itu rapat mingguan dan laporan proses. Kemudian project manager ada Rudia Pocino di nama peran, lalu ada Hamdan Hafiz sebagai tim IT dan juga Jamil.
Kemudian matriks pengaruh dan ketertarikan stakeholder. Matriks pengaruh dan ketertarikan mempunyai beberapa kuadrat. Kuadrat 1 mempunyai pengaruh yang tinggi dan ketertarikan tinggi. Strateginya komunikasi intens dan partisipasi prioritas kebutuhan data dalam perencanaan. Kuadrat kedua, digitalisasi, perwakilan pengguna. Strateginya memberikan informasi terperinci dan ajak mereka memberikan feedback. Yang ketiga, strateginya komunikasi meminimalkan tetapi memastikan informasi dasar tersampaikan. Matriks manajemen harapan stakeholder. Kemudian kesimpulannya, prioritas utama stakeholder di kuadrat 1 memerlukan komunikasi intens karena memiliki pengaruh dan ketertarikan tinggi terhadap proyek. Lalu fokus harapannya, kebutuhan kinerja dan strategis dari sponsor dan project manager harus dipenuhi untuk memastikan dukungan penuh. Tantangannya adalah masyarakat umum memiliki ketertarikan rendah sehingga melalui media sosial dan promosi publik menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi. Ya, silakan dilanjut. Oke, identifikasi dan tingkat risiko. Untuk identifikasi risiko, yang pertama itu ada pengadaan perangkat digitalisasi, contohnya scanner dan perangkat pendukung. Yang sering lagi kegagalan integrasi sistem informasi perpustakaan digital dan kesalahan teknis atau kerusakan pada perangkat selama proses digitalisasi, kegagalan migrasi data koleksi fisik ke sistem digital. Yang kelima, kebocoran data selama proses digitalisasi. Yang keenam, keterlambatan pelatihan staf atau kurangnya pemahaman staf tentang sistem baru. Yang ketujuh, kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan sistem digital. Yang kedelapan, keterlambatan atau kesalahan pengembangan platform digital. Untuk analisis kualitatif risiko, yang pertama itu keterlambatan pengadaan perangkat itu tinggi. Yang kedua, kegagalan migrasi data itu sangat tinggi dampaknya. Yang ketiga, kebocoran data itu juga sangat tinggi dampaknya. Yang keempat, keterlambatan pelatihan staf tinggi. Kegagalan integrasi sistem dampaknya tinggi. Yang keenam, keterlambatan pengembangan platform itu dampaknya sedang. Yang ketujuh, kesalahan teknis perangkat dampaknya sedang. Yang delapan, kurangnya minat masyarakat dampaknya rendah sampai ke tinggi, tergantung lokasinya. Untuk analisis penanggulangan risiko, kita bisa melakukan diantaranya yang pertama keterlambatan pengadaan. Untuk penanggulangan strategi penanggulangannya yaitu bekerjasama dengan vendor terpercaya. Yang kedua, menyiapkan alternatif pengadaan cepat. Untuk risiko yang kedua, kegagalan migrasi data. Strategi penanggulangannya yang pertama, uji coba migrasi secara bertahap. Yang kedua, backup data fisik sebelum migrasi. Untuk risiko yang ketiga, kebocoran data. Penanggulangannya pertama, intuisi data selama transfer dan penyimpanan. Yang kedua, batasi akses ke staf terverifikasi. Risiko yang keempat, keterlambatan pelatihan. Untuk penanggulangannya, tingkatkan sesi pelatihan online dan offline, buat mode pelatihan interaktif yang dapat diakses kapan saja. Risiko selanjutnya, kegagalan integrasi. Penanggulangannya, uji coba sistem secara paralel, lalu konsultasi dengan vendor software. Risiko selanjutnya, keterlambatan pengembangan platform. Untuk
Penanggulangannya, pertama bagi tugas pengembangan ke tim yang berbeda, gunakan teknologi source untuk kecepatan. Risiko selanjutnya, kesalahan teknis perangkat. Yang pertama penanggulangannya, lakukan uji coba sebelum pengadaan massal. Siapkan kontrak servis dengan vendor. Lalu risiko yang selanjutnya, kurang minat masyarakat. Penanggulangannya, sosialisasi melalui medsos, workshop, dan demo sistem. Berikan insentif seperti akses gratis ke e-book premium. Seperti yang pertama, barang itu kita membutuhkan scanner, high resolution, server dan jaringan IT, perangkat keras database, perangkat lunak sistem digitalisasi, peralatan farmasi untuk dokumen yang rapuh. Kedua, jasa pengembangan platform digital, OPAC library, konsultasi digitalisasi, pelatihan staf dan masyarakat, promosi sistem digital, pemeliharaan perangkat keras atau perangkat lunak. Analisis scope of work dari perangkat scanner. Kita memerlukan scanner yang spesifikasi high resolution, dengan terus kita scope of work-nya itu meliputi pelatihan penggunaan, terus mendapatkan garansi dari scanner yang dibutuhkan, dan kemampuan memindai dokumen yang rapuh. Kedua, pengembangan platform digital. SOW-nya mulai dari OPAC, antar muka pencarian yang user friendly. Lalu e-library, fitur peminjaman digital dan akses multi-user. Lalu portal publik, informasi, koleksi, acara, dan berita perpustakaan. Pelatihan staff, SOW-nya modul pemahaman dasar sistem digital, lalu sesi praktik pengoperasian scanner dan platform, lalu dukungan pasca pelatihan follow up. Promosi sistem, SOW-nya yang pertama kampanye medsos di Instagram, YouTube, dan sebagainya. Lalu workshop di sekolah dan komunitas, lalu brosur dan tutorial video interaktif. Acceptance kriteria pembobotan. Ini bobotnya scanner dengan resolusi tinggi itu 80%, platform digital bobot 90%, pelatihan staff bobot 70%, promosi 60%. Lalu estimasi pengerjaan selama tertekan, persiapkan digitalisasi. Yang pertama, identifikasi dokumen prioritas selama 1 minggu. Lalu penilaian kondisi fisik koleksi selama 1 minggu, estimasinya, durasinya. Pembuatan daftar koleksi selama 1 minggu, pembelian scanner dan perangkat durasi 2 minggu, instalasi perangkat keras 1 minggu, pengujian awal perangkat 1 minggu, pengembangan OPAC dan e-library selama 3 minggu, integrasi dengan sistem arsip nasional selama 2 minggu, penyiapan server dan infrastruktur jaringan selama 2 minggu. Lalu estimasi untuk implementasi digitalisasi. Pertama, pemindaian dokumen selama 4 minggu durasinya, konversi file selama 2 minggu, pemberian metadata dan indeksasi selama 2 minggu, migrasi data ke sistem baru selama 2 minggu, pengujian fungsi pencarian selama 1 minggu, validasi hasil digitalisasi selama 1 minggu, penyusunan panduan penggunaan selama 1 minggu, sosialisasi kepada pengguna akhir selama 1 minggu. Lalu estimasi pengerjaan untuk peluncuran dan evaluasi. Yang pertama, soft launching internal selama 1 minggu, grand launching publik selama 1 minggu, media publikasi dan promosi selama 2 minggu, pengumpulan feedback pengguna selama 1 minggu, laporan evaluasi proyek selama 1 minggu, rencana pemeliharaan dan keberlanjutan selama sistem 1 minggu. Ya, oke, selanjutnya bisa diserahkan kepada
teman kita. Ya, silakan. Oh, oke. Baik, yang selanjutnya kita ada kriteria dari kesuksesan proyek ini, di mana yang pertama ada cakupan digitalisasinya. Di minimal 10.000 dokumen fisik itu berhasil kita digitalisasi sesuai dengan standar kualitas. Kemudian fungsi sistemnya itu berjalan dengan baik, di mana sistem opak dan library-nya itu dapat digunakan tanpa kendala besar dan diakses oleh publik melalui akses internet. Selanjutnya ada peningkatan standar aksesibilitas, di mana minimal 5.000 anggota atau pengguna itu dapat mengakses sistem dalam 3 bulan pertama setelah peluncuran. Kemudian ada pelatihan efektif untuk seluruh staf terkait. Jadi minimal 95% telah mengikuti pelatihan dan mampu menggunakan sistem baru. Kemudian proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang kita anggarkan. Di mana proyek selesai paling lambat 31 Desember 2025 dengan anggaran tidak melebihi Rp467.500.000. Selain itu adalah kepuasan stakeholder, di mana nantinya tingkat kepuasan dari sponsor kami merupakan kriteria kesuksesan proyek paling besar dari proyek ini, di mana minimal 85% berdasarkan survei pasca peluncuran. Oke, kurang lebih demikian pemaparan proyek digitalisasi perpustakaan dari kami. Dan kami sendiri berharap dengan terlaksananya proyek digitalisasi perpustakaan ini, akses informasi dan literatur dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan inklusif bagi seluruh pengguna. Sekaligus mendorong peningkatan minat baca di era digital. Semoga langkah ini menjadi fondasi bagi pengembangan perpustakaan dan adaptif terhadap kebutuhan generasi yang mendatang. Oke.